Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Laude Abdullah, dosen program studi akuntansi sektor publik jurusan akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Pada video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah praktikum audit sebagai mata kuliah yang saya ampu yang merupakan bagian penting dalam penguatan kompetensi mahasiswa program studi akuntansi sektor publik. Mata kuliah ini adalah bagian dari pembelajaran berbasis TIK yang dirancang untuk memperkenalkan dan membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis dan analitis dalam bidang audit keuangan. Fokus utama adalah pada tahapan audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengujian, hingga penyampaian laporan audit. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun kertas kerja audit, memetakan proses pengujian substantif dan pengujian pengendalian, serta memahami konsep-konsep penting dalam siklus. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan setiap tahap audit. Mahasiswa mampu melakukan pengujian terhadap akun-akun keuangan dalam laporan keuangan. Mahasiswa mampu memahami standar-standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian, mahasiswa mampu menyusun laporan audit secara mandiri. Adapun kompetensi ini sangat penting untuk mengasah keterampilan sebagai calon akuntan profesional dan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja, khususnya dalam praktik audit dan akuntansi publik. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan metode yang interaktif dan student center. Metode yang digunakan mencakup ceramah interaktif, tugas individu, dan presentasi kertas kerja. Kemampuan bekerja sama dalam menyelesaikan studi kasus, studi audit yang diberikan. Mahasiswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan studi kasus audit yang diberikan setiap minggunya. Tugas utama mahasiswa antara lain membuat kertas kerja audit secara individu dan mempresentasikan hasil analisis di depan kelas. Adapun evaluasi belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian sebagai berikut. Kehadiran dan kedisiplinan 10%, tugas 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Penilaian juga mempertimbangkan kemampuan komunikasi, ketepatan analisis, dan penggunaan referensinya sesuai standar audit Indonesia seperti standar akuntansi keuangan PSAK, SAK ETA, dan SAK TMK. Berikut video pembelajaran kuliah praktikum audit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas tentang materi praktikum audit dengan materi penerimaan penugasan dan perencanaan audit. Namun sebelum kita masuk ke materi, baiknya mari kita berdoa bersama sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, di pertemuan ini kita akan banyak membahas tentang perencanaan dan penugasan audit. Namun sebelum saya masuk kepada materi ini, saya mau tanya dulu. Masih ada yang ingat apa itu audit? Ya, silakan. Pengetahuan saya adalah pemeriksaan laporan keuangan. Oke, bagus kan. Jadi ya, silakan. Jadi pengetahuan saya audit itu Ya, silakan. Menurut saya audit itu pemeriksaan laporan keuangan. Oke, bagus sekali. Jadi kembali lagi bahwa apa yang dijelaskan itu sudah ini, Pak. Oke. Jadi kembali lagi apa yang dijelaskan oleh temannya tadi bahwa audit itu adalah pemeriksaan laporan keuangan, itu singkatnya. Namun pemeriksaan laporan keuangan ini tidak semerta-merta auditor langsung datang memeriksa, tetapi harus dilakukan yang namanya perencanaan audit. Oke. Perencanaan audit ini seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama.
Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa dalam perencanaan dalam audit itu kita harus melewati beberapa tahap kegiatan. Nah, ini adalah tahap kegiatan audit laporan keuangan. Yang pertama, penerimaan penugasan audit. Yang bertugas untuk memeriksa laporan keuangan atau yang mengaudit tentunya adalah auditor. Nah, di sini auditor ditugaskan dengan kriteria tertentu untuk bisa melakukan audit. Jadi, KAP tidak hanya sekedar menunjuk auditor tetapi memiliki kriteria tertentu. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, ada perencanaan audit. Nah, di tahap ini perencanaan audit dilakukan terkait dengan bagaimana menentukan dan memastikan segala proses audit berjalan dengan baik. Nah, dalam perencanaan audit sendiri, kita harus mengetahui yang namanya beberapa prosedur dalam studi. Ada yang namanya prosedur analitik. Prosedur analitik ini adalah kita meminta laporan keuangan pada klien untuk memastikan laporan keuangan tersebut tersedia dengan baik. Kemudian apalagi dalam laporan keuangan tadi, prosedur analitik yang dilakukan akan dilakukan yang namanya perbandingan. Kita menganalisis laporan keuangan tahun sebelumnya dengan laporan keuangan terkini yang akan diaudit. Ada enggak sinyal-sinyal? Sinyal apa? Sinyal fraud. Ada enggak sinyal-sinyal yang membuat auditor apakah akan tetap melakukan audit atau menolak? Gitu. Jadi sebelum kita lakukan audit dalam perencanaan juga ini termasuk kita menentukan apakah kita menerima klien atau kita menolak kliennya. Kenapa? Karena bisa saja kita terima kliennya ternyata berisiko untuk KAP atau auditornya. Oke. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengujian audit. Nah, dalam pelaksanaan pengujian audit ini auditor memastikan bahwa tujuan dari audit itu dapat memberikan bukti tentang efektivitas SPI dan kewajaran laporan keuangan. Jadi kembali lagi bahwa laporan keuangan itu tidak dikerjakan atau dibuat dengan benar, tetapi dinilai oleh auditor apakah laporan keuangan itu dikerjakan wajar atau tidak. Karena laporan keuangan itu kita tahu semua bahwa tidak ada yang sempurna, tapi wajar tidak angkanya, wajar tidak ada yang selisih. Nah, untuk itu auditor melaksanakan pengujian audit untuk memastikan itu tadi. Kemudian yang keempat, pelaporan temuan. Nah, pelaporan temuan ini dilakukan oleh auditor kepada pihak yang bertanggung jawab atas audit tadi. Siapa? Manajemen. Jadi ketika auditor telah melakukan proses audit, ditemukan beberapa temuan ini harus dilaporkan ke kepala daerah kalau kita ngaudit di pemerintahan, kita laporkan ke direktur kalau kita memeriksa di swasta gitu. Nah, jadi temuan-temuan yang telah diperoleh auditor akan diberikan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan atas temuan tadi. Nah, situasi yang terjadi ketika kita melaporkan temuan audit, nanti kita akan berada di sebuah ruang rapat biasanya. Di sana sudah ada manajer keuangan atau direktur keuangan, kemudian ada staf-staf yang bertanggung jawab, mulai dari staf akuntansi, kemudian ada staf gudang karena kita periksa persediaan, kemudian ada staf yang berkepentingan atau bertanggung jawab dengan aset. Mereka ada semua. Kita laporkan segala temuan yang tercantum di yang namanya ML, Management Letter. Nah, jadi semua temuan itu akan kita cantumkan di Management Letter. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah penerimaan penugasan audit. Oke, sebelum saya masuk ke sini ada pertanyaan? Ya, oke. Saya. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nasira. Izin bertanya, kenapa sih perlu perencanaan audit? Oke, baik. Nah, kamu kalau mau liburan butuh nggak rencana? Butuh. Kalau kamu mau ke laut, kira-kira apa rencanamu? Apa yang kamu rencanakan? Bawa uang berapa?
naik kendaraan apa? Ya kan? Kalau rumahmu sudah di Lau sana, ya udah ndak bawa kendaraan. Tapi kalau rumahmu di Madiun, pasti kamu rencanakan saya jalan kaki kah? Mungkin saya jalan kaki. Gak mungkin. Saya mau naik motor kah? Saya mau naik mobil kah? Saya ndak punya kendaraan. Nah, saya mau nebeng sama teman kah? Nah, saya mau pakai baju apa? Itu kan sudah direncanakan kan? Nah, kenapa kita butuh rencana tuh ketika kita liburan? Biar liburan kita sesuai harapan kita. Nah, sama di audit. Kita perlu perencanaan buat apa? Biar segala proses audit, tahap-tahap audit itu berjalan dengan baik. Sesuai dengan apa yang auditor inginkan dan apa yang klien mau. Oke, kalau begitu kita mulai dari yang pertama adalah mengevaluasi integritas manajemen. Nah, mengevaluasi integritas manajemen ini adalah memastikan jangan sampai auditor punya kepentingan pribadi dengan klien. Jadi kita memastikan bahwa mereka punya integritas atau tidak. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan resiko tidak biasa. Yang ketiga, menetapkan kompetensi untuk melakukan audit. Kemudian yang keempat, mengevaluasi independensi, menentukan kemampuan untuk bekerja cermat dan seksama, serta menyiapkan surat penugasan. Nah, semua langkah-langkah ini akan dijelaskan di sini. Nah, pertama kita evaluasi integritas manajemen. Nah, buat apa kira-kira kita mengevaluasi integritas manajemen? Ini untuk memastikan, kembali lagi memastikan proses audit berjalan sesuai apa yang telah kita rencanakan, auditor rencanakan. Nah, untuk evaluasi atas integritas ini sudah dimuat dalam PSA nomor 16, di mana komunikasi antara auditor pendahulu dengan auditor pengganti. Jadi, posisinya ketika auditor akan ngaudit sebuah perusahaan, auditor yang akan ngaudit itu sebisa mungkin berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Nah, nanti dia minta keterangan, gimana nih dulu kamu audit klien ini, perusahaan ABC nih. Apa yang terjadi? Nah, dari sana kita akan mendapatkan informasi tentang integritas dari klien kita itu. Oke, selanjutnya mengidentifikasi keadaan khusus dan beresiko tinggi. Oke, nah salah satu yang beresiko tinggi kira-kira apa nih? Di sini ada memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan sampai kita sudah audit, ternyata ada banyak fraud di sana. Sehingga kita auditor seret dalam kasus itu. Atau misalnya ada masalah keuangan, laporan keuangannya bagus, dia punya aset banyak, keuangannya bagus, ternyata itu hanya catatan di atas kertas. Keadaannya tidak seperti itu. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya kita punya fee 50-100 juta ternyata tidak bisa dibayar. Padahal kita sudah tanda tangan kontrak audit. Nah, untuk itu perlu kita mengidentifikasi keadaan dan resiko tidak biasa. Kemudian mengevaluasi auditabilitas perusahaan, ada enggak catatan atau laporan keuangannya lengkap atau enggak. Kalau laporan keuangannya tidak lengkap, apa yang mau diaudit? Perusahaan minta tolong auditkan laporan keuangan kami untuk tahun 2024. Setelah kita masuk, ternyata laporan keuangannya tidak lengkap. Catatannya tidak lengkap. Apa yang kita mau telusuri? Bukti-buktinya tidak ada. Apa yang kita mau buktikan? Nah, untuk itu hal-hal seperti ini dari awal harus kita bisa identifikasi. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Oke. Ya, oke. Izin bertanya Pak, saya Meisya. Mengapa auditor itu harus memiliki sikap integritas atau independen? Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi gini, kalau misalnya kamu punya bapak atau ibu, gitu ya, kamu punya bapak atau ibu, ditanya sama orang luar nih, anakmu baik nggak? Jawabannya apa? Pasti baik, itu kan ya. Pasti baik jawabannya. Nah, punya independensi, integritas enggak? Tidak. Kenapa? Karena punya hubungan istimewa orang tua dan
enak karena punya hubungan itu tadi. Nah, sehingga KAP atau partner sebelum menunjuk auditor itu dia harus memastikan auditor nanti yang akan bertugas memiliki independensi. Buat apa? Buat memberikan apa tadi? Buat memberikan penilaian yang objektif, tidak hanya melihat dari hubungan istimewa tadi. Jadi mereka harus punya independensi, biar keputusan yang diambil, pendapat yang diberikan oleh auditor ke klien itu tidak ada paksaan atau tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Jadi perlu adanya independen. Kamu independen enggak atau enggak? Masih independen? Sekarang independen atau enggak? Masih dependen. Kamu belum independen. Kenapa? Karena masih terikat sama orang tua. Nah, gitulah yang terjadi juga di audit. Auditor harus punya yang namanya independensi. Oke, kita lanjut pada menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit. Nah, di sini penetapan tim itu umumnya terdiri atas yang pertama, ada partner, bertanggung jawab untuk seluruh penugasan. Siapa partner? Partner itu kepala cabang. Ibaratnya kalau ada kantor pusatnya, ada cabangnya. Nah, di audit juga gitu. Ada KAP yang besar. Nah, KAP besar juga ini punya cabang-cabang nih. Nah, kepala cabang ini namanya partner. Yang punya cabang KAP itu namanya partner. Kemudian ada satu atau lebih manajer bertanggung jawab untuk koordinasi dan supervisi. Ini manajer di KAP untuk memastikan bahwa proses audit berjalan dengan baik. Tim-timnya mengerjakan tahap-tahap audit sesuai dengan apa yang ada yang direncanakan. Gitu ya. Oke, kemudian satu atau lebih senior auditor, Satu atau lebih senior auditor. Nah, senior auditor ini bertanggung jawab terhadap program audit dan supervisi staf asisten. Kemudian ada staf asisten yang mengerjakan prosedur audit yang diperlukan. Nah, buat apa nih dalam tim ini setidaknya ada 1, 2, 3, 4 ini? Untuk memastikan perencanaan yang sudah direncanakan oleh auditor itu berjalan dengan baik. Sehingga proses audit tidak ada kendala, tidak ada masalah. Karena apa? Karena punya staf yang punya kompetensi. Kemudian yang terakhir adalah mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Boleh enggak kita ngaudit tapi tidak hanya orang akuntan? Boleh atau enggak? Boleh. Misalnya apa? Kita mau menilai gedung, bisa enggak akuntan menilai gedung? Nilai batu batanya, nilai temboknya berapa. Nah, untuk itu akuntan juga perlu yang namanya pendampingan spesialis selain akuntan. Siapa? Misalnya appraiser. Nah, tim penilai dari pihak luar yang menilai nih berapa nilai gedung ini. Apa hubungannya sama akuntansi? Nah, akuntansi dari penilaian tadi dia bisa mengukur dan mengakui dalam akuntansi dan disajikan dalam laporan keuangan. Oke, kemudian menilai independen. Nah, seperti tadi yang sudah ditanya oleh temannya, ngapain kita independen? Biar itu tadi, biar keputusan, pendapat, segala kegiatan yang kita lakukan itu tidak ada intimidasi dari pihak klien. Nah, terus ngukurnya gimana? Nah, dalam auditing sendiri, independen itu punya indikator tertentu. Pada apa? Pada standar auditing. Kemudian mengevaluasi adakah hal-hal yang dapat mengganggu independen. Contohnya apa tadi? Contohnya hubungan istimewa ayah dan anak, ibu dan anak, suami istri. Kemungkinan kalau misalnya yang diaudit perusahaan suaminya, yang audit KAP istrinya, independen enggak kira-kira? Kemungkinan besar enggak. Kenapa? Karena tadi punya hubungan istimewa. Yang diaudit istrinya, yang audit KAP yang tempat suaminya bekerja, independen enggak kira-kira? Enggak. Dikasih opini enggak bagus, pulang di rumah suaminya enggak dimasakin sama istrinya. Karena ada intimidasi tadi, mau dibagus-bagusin di laporan keuangannya, ya kan? Dibagus-bagusin laporan auditnya. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia tidak independen. Hal-hal yang
membuat auditor tidak independen, salah satunya yang paling sering terjadi adalah adanya hubungan istimewa. Sehingga pada umumnya audit dilakukan pada klien yang sama itu hanya 1 atau 2 sampai 3 tahun saja. Kenapa? Karena kalau tahun pertama belum akrab, audit kan. Tahun kedua agak akrab. Tahun ketiga makin akrab. Yang tadinya independen akan turun tuh independennya. Kenapa? Karena sudah akrab. Habis ngambil data, ngerjain audit, sorenya ngopi bareng, makin akrab. Apalagi kalau lawan jenis. Yang tadinya sama-sama jomblo kan, pas ngaudit karena sudah sering ketemu, muncul perasaan, lunturlah yang tadi namanya independen. Nah, jadi kita perlu menilai apa tadi independen. Oke. Selanjutnya, menentukan kemampuan untuk melakukan audit dengan cermat dan seksama. Nah, yang perlu dilakukan untuk kita bisa menentukan kemampuan auditor itu, yang pertama adalah saat penunjukan. Saat ditunjuk, KAP itu sudah mengetahui siapa nih auditor yang punya kompetensi di bidang ini. Misalnya karena saya sering audit di PDAM, ketika ada audit klien PDAM lagi, saya yang akan ditunjuk. Kenapa? Karena saya sudah biasa. Saya biasa ngaudit tambak, tiba-tiba saya disuruh ngaudit rumah sakit. Mungkin kemampuan saya ada, tetapi saya belum expert di bidang itu. Sehingga penunjukan ini perlu pengetahuan yang baik oleh KAP atau partner. Kemudian penjadwalan audit, jangan sampai. Jadi dalam KAP itu, proyek audit itu bisa lebih dari 2-3. Sehingga jangan sampai menjadwalkan tanggal 1 Januari sampai tanggal 14 Januari, LAOD ngaudit perusahaan ABC. Kemudian dijadwalkan lagi pada tanggal 10 Januari, LAOD juga periksa perusahaan XYZ. Jadi audit belum selesai, sudah pindah tempat. Bisa enggak seperti itu? Mungkin bisa. Maksimal enggak? Tidak maksimal. Efektif? Tidak efektif. Apa yang terjadi? Proses audit bisa bertambah. Nah, jadi perlu penjadwalan yang efektif. Kemudian penaksiran kebutuhan waktu. Oke, salah satu keterbatasan auditor adalah pertama biaya, kedua adalah waktu. Karena kita tidak audit dalam lokal saja. Kemungkinan kita dapat klien di luar kota, di antar pulau, bisa jadi. Nah, jadi waktu perjalanan saja sudah habis 2 hari kan untuk PP. Kesananya kita perlu makan, kita perlu hotel. Oke lah kalau ditanggung oleh klien. Bagaimana kalau tidak ditanggung oleh klien? Nah, jadi kita perlu penaksiran kebutuhan waktu dan biaya. Kemudian adalah personil klien. Nah, personil klien, orang-orang, auditor-auditor yang akan kita pilih. Kalau yang tadi kita sudah tentukan ada apa saja, ada partner, kemudian ada manajer, kemudian ada auditor senior, dan kemudian ada auditor junior atau staff auditor. Oke, nah pada saat kita merencanakan audit, kemudian kita sudah memastikan bahwa kliennya kita bisa terima, kita buatlah yang namanya surat penugasan. Oke, surat penugasan ini berisi apa saja? Nama perusahaan dan laporan keuangan yang akan diperiksa, tujuan audit, audit berdasarkan standar audit, sifat, lingkup, dan tanggung jawab audit, keterbatasan audit. Jadi dalam audit itu juga, audit laporan keuangan punya keterbatasan juga. Itu harus dibuat dalam penugasan. Kemudian ada dasar perhitungan HR auditor, fee-nya. Kemudian ada ketegasan kesepakatan dengan klien. Jangan sampai klien semena-mena. Nah, untuk itu harus ada ketegasan yang tertuang dalam perjanjian. Oke. Kemudian perencanaan audit, standar pekerjaan lapangan yang pertama. Oke. Kembali lagi bahwa perencanaan audit itu kalau di dalam standar audit akuntan publik, kita harus memastikan bahwa standar pekerjaan lapangan itu terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena perencanaan yang dilakukan ini akan berdampak pada proses atau tahap-tahap audit selanjutnya. Kalau perencanaannya saja sudah tidak baik, apalagi tahap selanjutnya. Oke ya? Oke.
Kemudian, langkah-langkah perencanaan audit. Nah, langkah-langkah perencanaan audit di sini ada beberapa. Yang pertama, memahami tentang bisnis dan bidang klien. Oke, ada yang tahu kenapa kita harus paham tentang bisnis klien? Ya. Oke, silakan. Saya Ismail Mutadil izin menjawab. Memahami bisnis klien agar bisa merencanakan audit dengan baik. Oke, bagus sekali. Nah, ya. Oke, bagus sekali. Jadi memang, kenapa kita perlu memahami klien? Karena kita biar bisa rencanain gitu kan. Kalau kita bisa merencanakan kalau kita sudah paham ini apa yang kita audit, tentu kita bisa merencanakan dengan baik. Kalau kita sudah bisa rencanakan dengan baik, insya Allah prosesnya juga berjalan dengan baik. Nah, kemudian melaksanakan prosedur analisis, menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas, kemudian mempertimbangkan risiko audit, menetapkan strategi audit awal, kemudian mendapatkan pemahaman tentang struktur pengendalian internal. Nah, untuk penjelasannya bisa kalian lihat di slide ini bahwa untuk mendapatkan pemahaman tentang klien bisnis yang perlu dilakukan adalah mereview kertas kerja. Jadi kita lihat nih laporan keuangan tahun lalu dengan tahun sekarang. Kemudian mereview data industri, kita bisa datang ke klien, kita lihat bisnisnya, kita lihat gedungnya, kita lihat pabriknya, kita lihat suasananya bisa. Melakukan peninjauan ke tempat operasi klien, kemudian mengajukan pertanyaan kepada manajemen, menentukan adanya hubungan istimewa seperti yang saya jelaskan tadi. Ada hubungan istimewa, entah itu hubungan asmara, hubungan kekeluargaan, kerabat. Kemudian yang terakhir mempertimbangkan dampak pernyataan akuntansi dan auditing. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya ada beberapa tugas yang akan saya berikan, akan saya kirim di grup kelas kita. Dan tolong dipahami dengan baik materi hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau mengajukan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan, ada yang tahu salah satu prosedur audit? Tadi sudah ya? Atau tidak ini lagi? Oke. Ya, oke. Izin jawab Pak, saya tadi kita harus memeriksa latar belakang bisnis klien terlebih dahulu. Oke, bagus sekali. Nah, jadi salah satu prosedur audit itu adalah kita memahami yang namanya proses bisnis klien, yang nantinya akan memberikan gambaran kepada auditor proses perencanaan dan proses audit kemudian. Oke, baik, saya kira untuk materi hari ini cukup itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang sudah ditampilkan. Akhir kata, mata kuliah praktikum audit ini bukan hanya tentang memahami prosedur, tetapi juga membentuk karakter profesional dan etik kerja auditor yang tangguh dan teliti. Terima kasih.